Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para pioner dimanapun Anda berada. Oke, hari ini 8 Januari 2022, update kembali profilnya, tampilan V-Network sudah update kembali teman-teman ya. Jadi di situ apa aja sih yang ada di video sebelumnya sudah saya jelaskan secara gamblang ya. Intinya sama, itu pun saya ambil dari Twitternya Kortim ya. Jadi intinya sama, tapi tidak ada salahnya saya akan jelaskan kembali menggunakan langsung di aplikasinya saja ya. Oke. Di sini di tampilan awal di situ ada orang lagi duduk menunggu. Waduh, lagi ngapain tuh bro? Oke, di situ ada tulisan Mainnet KYC Q&A ya. Apa artinya? Itu adalah question and answer ya. Jadi udah saya tanya jawab sebenarnya KYC-nya ini tentang yang berisikan tanya jawab tentang KYC kawan-kawan semua ya. Kita coba buka tulisan KYC Q&A, coba ya. Kita akan buka. Nah, di sini teman-teman ada KYC Q&A, question will there be mass KYC or will continue to roll out in the batch. Nah, ini sebenarnya sama ya. Sama dengan apa yang saya bahas di video sebelumnya ya, tapi di sini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 6 ya. Di video sebelumnya saya hanya membahas 5 ya. Tentunya ada satu lagi yang belum saya bahas di sini, yaitu tentang what happened to those who do not pass KYC, build the account, the bond immediately ya. Nah, ini yang belum saya bahas, tapi saya coba akan bahas satu persatu. Ini saya sudah terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia dan saya share di grup saya, di grup edukasi saya. Coba akan saya langsung buka aja di grup WA saya ya. Di grup WA. Oke, saya akan perlihatkan. Grup edukasi saya adalah yang utama ini ya, 1 2 3. Ada 10 grup edukasi yang saya punya ya. Jadi intinya ini awalnya di sini ya. Nah, ini teman-teman, siap-siap KYC massal ya, tanya jawab KYC. Pertanyaannya, apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Nah, ini sudah saya jelaskan sebenarnya kawan-kawan ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, saya bacakan saja. Awalnya batch kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC PDP Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Misalnya, kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness check dan pratinjo ya, dan redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Nah, kemarin sudah ini kan udah diluncurkan yang 50 per negara, 50 orang per negara ya. Kemudian lebih banyak batch akan segera dirilis hingga KYC massal dimulai. Oke, jadi akan lebih banyak, nanti akan ada lagi ya teman-teman ya. Kemudian perhatian ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYCP untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Intinya Kortim masih menyelesaikan yang bug ya, yang bug-bug, kemudian yang ada kerusakan sedang diperbaiki. Nah, kalau sudah selesai semuanya nanti akan diluncurkan KYC massal kawan-kawan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah pioner akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas. Nah, kalau teman-teman nonton di video saya sebelumnya ini sama ya, sama tidak ada bedanya ya, tapi tidak ada salahnya saya akan bacakan ya. Artinya jawabannya iya. Ya, di situ yes ya. Mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Nah, yang perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Nah, betul ya.
di video saya sebelumnya juga sama seperti ini. Nanti para leader kita atau di atas kita bisa memberitahukan kita tentang info QAC, dan akan ada pengumuman di beranda atau di profil P-Network ya, biasanya di P-Network, kemudian di Twitter, di chatannya Pak Nicholas, di situ akan diberitahukan nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah when will fee balance be transferred to their mainnet wallet for pioneer who hope submit KYC documentation ya. Kapan saldo fee akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC. Nah, jawabannya adalah menyerahkan dokumen saja, misalnya peserta percontohan atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan PQC. Misalnya Yoti, nah udah sama nih ya kayak kemarin ya, hanyalah bagian dari proses PQC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan P, serta verifikasi kepatuhan terhadap perlu dilakukan yang semuanya akan merupakan kelulusan PQC. Umumnya setelah perintis menyerahkan dokumentasi QAC mereka, ia harus melakukan proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan P. Untuk perintis yang lolos proses verifikasi ini, saldo P mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler. Ya, itu ya kawan-kawan pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini sudah, kemudian yang ini yang keempat, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka lulus KYC atau tidak? Nah, jawabannya adalah perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi PKYC melalui P-Browser tempat mereka mengirimkan dokumen. Nah, ya jadi itu nanti kalau teman-teman mau ngelihat ya apakah status KYC-nya bisa dilihat di menu di P-Browser di menu KYC ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Nah, ini yang belum saya bahas di video sebelumnya. Ya, ini ada pertanyaan yang keenam. Memang di pertanyaan sebelumnya belum saya bahas ya tentang apa yang akan terjadi kalau tidak lulus KYC. Apakah akun mereka akan segera dibakar? Nah, begini. Jawabannya kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan ternyata ya. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda, misalnya kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, banding atau penolakan permanen. Akun P tidak akan langsung dibakar, masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Oh, jadi teman-teman yang tidak lolos KYC jangan berkecil hati ya, akan ada waktunya, akan dikasih pengajuan ulang ya, akan dikasih banding lagi ya, sama seperti kesalahan nama kemarin dikasih waktu untuk merubah nama ya. Begitu juga dengan KYC yang tidak lolos, nanti akan dikasih kesempatan untuk mengulangi ya, untuk mengulangi KYC, dan kasus banding akan diumumkan kemudian ya, yang banding kemudian kalau sudah ulang nanti akan diumumkan kemudian. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu saja mungkin penjelasan tentang update hari ini aplikasi P-Network ya. Update-nya luar biasa. Jadi teman-teman yang kemarin sempat banyak yang bertanya ya, sempat banyak yang menunggu kapan KYC massal, kapan KYC massal. Nah, jawabannya ada di sini ya. Setelah tim validator menyelesaikan kerusakan dan bug-bug yang terjadi di aplikasi P-Network, dan apabila itu sudah semua sudah beres, semua sudah selesai, akan diumumkan di beranda kita nanti atau di tampilan depan dan di Twitter dan di medsos daripada core team atau P-Network itu sendiri ya. Itu saja mungkin teman-teman semua. Jangan lupa klik petirnya selalu, jangan kendor ya. Saya lihat banyak yang kendor, bisa dilihat di akun saya yang ketiga ini ya, akun adik saya ini, di antara 793 hanya 293 saja yang selalu aktif ya. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Penyesalan
pasti akan datang di mereka kemudian hari. Ya, yang penting kita tetap semangat, tetap selalu mengingatkan mereka member-member kita atau referral kita, jangan berkendor hati, jangan berkecil hati, ya. Tetap semangat teman-teman, ingatkan mereka karena sukses itu tidak datang dengan tiba-tiba. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekian dulu dari saya. Salam petir, salam pinetuk. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini apabila teman-teman suka. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.